Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah nasi. Ini tadi jumlahnya 1 piring, kemudian saya pindahkan ke wadah seperti ini. Saya tidak akan memakan nasi ini atau tidak akan membuat mainan dengan nasi ini, tapi saya akan membuat pupuk untuk tanaman, namanya mol atau mikroorganisme lokal. Nah, bagaimana caranya, kemudian perlengkapan apa saja yang kita butuhkan, simak terus video ini sampai habis. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Untuk membuat mol ini atau mikroorganisme lokal ini, bahan utamanya adalah nasi. Ini nasi sisa kemarin, bukan nasi yang bagus, tapi sisa nasi kemarin yang tidak kemakan. Ini akan saya manfaatkan untuk membuat mol. Kemudian alat yang saya pakai adalah ini toples. Sebagai ini toplesnya nanti akan saya gunakan untuk wadah dari nasi ini. Untuk selanjutnya, nasinya akan saya bikin bulat-bulat. Saya bikin bulat-bulat kecil seperti ini. Taruh di sini. Ini ukuran besar kecilnya bulatan tidak ditentukan. Ini suka-suka saja. Nah, seperti ini sudah saya bikin bulat-bulat. Ini saya anggap sudah cukup. Ini yang lain, sisanya akan saya manfaatkan untuk yang lain. Nah, setelah seperti ini, kemudian akan saya simpan di tempat yang teduh supaya terhindar dari sinar matahari dan juga air hujan. Kemudian saya tunggu nanti sekitar 4 hari atau 5 hari sampai keluar jamur yang berwarna oranye. Dan setelah sekitar 5 hari, ini penampakannya seperti ini. Sudah ada jamur berwarna oranye. Ini penutupnya opsional ya, boleh seperti ini, boleh pakai kain hitam juga boleh, ada juga yang pakai daun, itu tidak apa-apa. Ini fungsi penutupnya ini hanya untuk menghalangi hewan-hewan kecil seperti kecoak ataupun cicak supaya tidak masuk ke sini. Tapi mikroorganisme tetap bisa masuk. Ini terbukti sudah muncul jamur berwarna oranye. Ini kalau kita lihat didominasi jamur warna oranye, kemudian ada juga yang warna hijau, ini jamur trichoderma, sedangkan yang oranye ini jamur rhizopus, dan ada yang putih, itu saya nggak tahu namanya. Kalau di antara kawan-kawan ada yang tahu namanya, bisa tulis di kolom komentar. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah
akan kita siapkan bahan-bahan pendukungnya. Yang pertama adalah air. Ini ada air. Ini sebetulnya yang bagus adalah air hujan, tapi karena sekarang lagi musim kemarau jadi tidak ada hujan, maka saya menggunakan air matang atau air yang dididihkan terlebih dahulu, namun ini sudah dingin. Nih. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah ini gula pasir. Fungsi dari gula pasir ini adalah untuk makanan ataupun sumber energi bagi jamur tadi. Untuk selanjutnya ini gula akan saya masukkan ke dalam air. Ini air jumlahnya 3 liter. 3 liter saya kasih gula 5 sendok. 1 2 3 4 5. Ini cukup, saya aduk-aduk biar tercampur secara homogen. Oke, gulanya sudah larut. Sekarang air yang sudah tercampur gula ini akan saya masukkan ke dalam botol. Oke, airnya sudah masuk semua ke dalam botol. Ini ada 3 liter, saya bagi menjadi 3 botol. Jadi masing-masing botol isinya 1 liter air. Air bercampur gula. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan jamur ini atau nasi yang sudah ada jamurnya ini ke dalam botol. Karena saya nggak ada sarung tangan, maka saya pakai inilah. Tidak apa-apa, ini menggunakan barang yang ada di sekitar kita saja. Jadi kenapa dulu nasinya saya remas-remas dan saya bikin bulat-bulat, itu untuk mempermudah memasukkan ke botol seperti ini. Nah, seperti ini. Oke kawan-kawan, ini sudah habis, semua sudah masuk ke dalam botol. Ini kita tunggu sampai 1 minggu supaya ini terjadi fermentasi. Selama 1 minggu kita biarkan botol tertutup, namun untuk setiap harinya kita harus buka botolnya ini sedikit supaya gas yang ada di dalam ini keluar. Jadi nggak perlu dibuka lebar-lebar, cuman sedikit saja. Seperti ini, nanti akan bunyi ces, nah itu gasnya keluar. Setelah itu langsung ditutup lagi. Setiap hari kayak gitu sampai 1 minggu. Dan setelah fermentasi selama 1 minggu, maka hasilnya seperti ini. Ini warnanya sudah kuning
ke apa ini, kuning ke oren-orenan, jadi kuning mendekati oren. Ini tandanya mol sudah jadi. Sebelumnya bisa kita buktikan bagaimana baunya. Kalau yang benar-benar jadi itu baunya seperti tape, itu bau tape. Sekarang saya coba mau cium bagaimana baunya. Jadi ketiga-tiganya sudah berbau tape, jadi mol ini sudah jadi. Adapun kegunaan dari mol ini adalah untuk menyuburkan tanaman dan juga sebagai dekomposer atau untuk membuat kompos. Untuk takarannya, ini untuk 1 liter mol ini nanti dilarutkan ke dalam 20 liter air, kemudian digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi untuk menyiramnya itu di sekitar batang, misalkan tanamannya di sini, itu disiramnya di sekitar sini. Nah, diusahakan jangan sampai kena daun, karena kalau nanti kena daun itu daunnya bisa mengering. Apalagi kalau pohon yang belum pernah disiram dengan mol, nanti kalau kena daun daunnya akan mengering. Sedangkan untuk sebagai dekomposer itu takarannya untuk 1 liter itu diencerkan ke dalam 5 liter air, kemudian dipakai untuk menyemprot bahan-bahan yang akan dijadikan kompos. Oke guys, video kali ini cukup sekian cara membuat mol dari nasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.